Kemarilah, Wu Chen berteriak, dan kekuatan hisap muncul, menyedot cincin penyimpanan Pan Yue. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyerbu masuk dan menghancurkan merek jiwa di dalam cincin penyimpanan, dan bahkan menghancurkan merek jiwa di dalam cincin penyimpanan Wang Meng. Di sisi lain, pikiran Wang Meng bergetar, tiba-tiba dia merasa hubungan antara dirinya dan cincin penyimpanannya terputus. Dia mengerti, ada seseorang yang dengan paksa menghapus jejak jiwa yang dia buat di cincin penyimpanan. Ah! Wang Meng berteriak, memegang tombak di tangannya, dia menusukkan tombak itu, melepaskan semburan energi yang kuat, menyebabkan tanaman merambat yang mengikatnya terdorong menjauh, dan buah hantu tidak lagi ada di tangannya, sehingga tombak itu mengikat, kekuatannya sangat berkurang, dan dia berhasil melepaskan diri darinya. Melepaskan diri dari kekangan, Wang Meng tidak beristirahat sama sekali dan langsung terbang ke udara. Tidak ada yang berani bertarung dengannya demi buah hantu, dan dari semua yang berani bertarung demi buah hantu, hanya akan ada satu akibat, yaitu kematian. Pada saat ini, semua orang terbang menuju lokasi Wu Chen. Mereka semua ingin mendapatkan buah hantu, menyerapnya, memurnikannya, menerobos budidaya mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka. Wu Chen dalam bahaya. Di masa lalu, Wu Chen lah yang membantu dan menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang dia dalam bahaya, bagaimana mereka bisa hanya berdiam diri dan menonton tanpa melakukan apapun. Di sisi lain, Wu Chen mengeluarkan buah hantu dan tanpa melihat, dia langsung menggigitnya. Perbaiki untukku. Dengan raungan yang keras, Wu Chen mengaktifkan formula Fire Phoenix, dengan gila-gilaan menyerap dan memurnikan buah hantu. Seiring dengan formula Phoenix api yang menerobos alam tahap kedua, kekuatannya juga meningkat pesat, dan kecepatan dia menyerap dan mengubah energi roh juga meningkat pesat. Segera, gelombang demi gelombang energi roh murni keluar dari buah hantu dan mengalir ke tubuhnya, berubah menjadi energi spiritualnya sendiri. Aura di tubuhnya juga naik sedikit demi sedikit, saat dia dengan cepat bergegas menuju tahap laut roh Empyrean kelima. Bagaimana mungkin dia? Di mana Pan Yue? Kemana dia pergi? Dia sudah mati. Lihat tubuhnya, masih tergeletak di tanah. Itu benar. Bagaimana dia mati? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Dia pasti membunuhnya, tidakkah kamu melihat bahwa buah hantu masih ada di tangannya? Tidak, orang ini hanya memiliki Empyrean keempat dari tahap laut roh, bagaimana dia bisa membunuh Pan Yue? Kamu harus tahu, Pan Yue adalah ahli di tahap laut roh Empyrean ke-7. Ini tidak diketahui. Semua orang bergegas satu persatu. Ketika mereka melihat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Itu dia. Selama ini, mereka tidak pernah memandang Wu Chen secara langsung. Meskipun mereka tahu bahwa dia selalu mengawasi mereka dan buah hantu, ingin merebutnya, di mata mereka, bocah ini tidak berbeda dari yang lain. Dibandingkan dengan mereka, dia hanyalah sampah, bahkan tidak layak disebut. Hanya saja mereka tidak menyangka buah hantu akan benar-benar jatuh ke tangan pihak lain. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Apa yang dilakukan anak ini? Tidak bagus, dia sedang memurnikan buah hantu. Menyadari hal ini, Liu Chen dan yang lainnya segera bergegas menuju Wu Chen, berharap untuk merebut buah hantu yang tersisa sebelum dia menyempurnakannya sepenuhnya. Namun, Wu Chen pasti tidak akan mengizinkannya. Dia berteriak keras, Empyrean kelima dari Spirit Sea Stage, meneroboslah untukku. Setelah dia mengatakan itu, di bawah tatapan patah hati dari banyak orang, buah hantu benar-benar meledak, dan sejumlah besar Spirit Ki mengalir ke tubuh Wu Chen. Formula Fire Phoenix dipercepat dan diaktifkan, menghancurkan Spirit Ki, mengubahnya menjadi energi spiritual murni, kemudian digunakan untuk meningkatkan budidaya Wu Chen. Anak ini memurnikan buah hantu, bagaimana bisa seperti ini? Melihat buah hantu hancur, hati banyak orang hancur. Untuk mendapatkan buah hantu ini, mereka telah mengerahkan banyak usaha dan usaha, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa semua usaha dan usaha mereka hanya untuk membantu orang lain. Ledakan, langit dan bumi terbalik. Ruangan itu bergetar ketika kekuatan menakutkan disalurkan dari udara, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Anak ini menerobos. Cepat hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Ketika dia masih berada di tahap Empyrean Laut Roh keempat, dia mampu bertarung secara seimbang, jadi pada akhirnya tidak seri.
Begitu dia melahap buah hantu, kekuatannya akan meningkat satu langkah lagi, dan pada saat itu, akan lebih sulit baginya untuk membunuh Wu Chen. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Huang Zheng segera mengambil tindakan, terbang keluar, dia melemparkan pukulan dengan keras, kekuatan yang sangat kuat, seperti gunung berapi yang meletus, bergegas menuju Wu Chen, ingin memanfaatkan terobosannya untuk membunuhnya. Wu Chen. Pada saat ini, Zhou Jie dan yang lainnya juga telah bergegas, melihat bahwa Huang Zheng telah melancarkan serangan fatal terhadap Wu Chen, mereka tidak ragu-ragu, dan segera terbang untuk menyelamatkannya, tetapi jelas sudah terlambat. Huang Zheng mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah Wu Chen. Kecepatan serangannya sangat cepat dan sangat kejam, jika Wu Chen tidak dapat memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wu Chen saat ini, tampaknya berada pada titik kritis terobosannya, dan sebenarnya tidak bergerak sedikit pun, membiarkan serangan Huang Zheng datang padanya. Melihat itu, mata Huang Zheng menyeringai, bocah ini, sebenarnya berani memurnikan buah hantu di depan mata semua orang, dan menerobos kultivasi, bukankah itu hanya mencari kematian? Tepat ketika Huang Zheng penuh percaya diri dan berpikir bahwa Wu Chen pasti sudah mati, Wu Chen tiba-tiba meraung dan kekuatan yang kuat meledak entah dari mana. Semua orang memandang Wu Chen dengan kaget, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Energi yang keluar dari tubuh Wu Chen sangat kuat, jauh melampaui tahap Laut Roh Empirean keempat. Jelas sekali, dia telah mencapai tahap Empirean Laut Roh kelima. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kecepatan terobosan bocah ini bisa begitu cepat? Huang Zheng menyaksikan dengan kaget dengan wajah penuh keraguan. Dia belum pernah melihat orang yang bisa menembus tahap Laut Roh Empirean kelima mereka begitu cepat. Apakah dia manusia? Apakah dia akhirnya berhasil menerobos? Zhou Jie dan yang lainnya melihat aura kuat keluar dari tubuh Wu Chen, dan hati mereka sangat terkejut. Dibandingkan dengan tahap Laut Roh Empirean kelima biasa, kekuatan ini jauh lebih kuat, sampai-sampai mereka tidak dapat mempercayainya. Dia menjadi lebih kuat lagi. Pada awalnya, saat mereka mengikuti kompetisi naga tersembunyi, perbedaan kekuatan mereka tidak terlalu jauh. Tapi sekarang, kultivasi pihak lain telah menyusul dan melampaui miliknya, dan kekuatan sejatinya bahkan jauh di belakangnya, sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa sebenarnya ada orang yang luar biasa di dunia ini. Apakah kamu mencoba membunuhku? Wu Chen membuka matanya, melihat persamaannya, dan tersenyum tipis. Namun, hati Huang Zheng bergetar dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia baru saja melihat iblis yang menakutkan. Tidak, aku tidak berani. Tubuh Huang Zheng menggigil, ketakutan yang belum pernah dia rasakan memancar ke dalam hatinya. Dia tahu dengan jelas betapa menakutkannya kekuatan bertarung Wu Chen, untuk dapat mengikatnya saat dia masih berada di tahap Empirean Laut Roh keempat, dan sekarang pihak lain telah menembus tahap Empirean Laut Roh kelima, miliknya kekuatannya pasti meningkat pesat, tapi dia telah mengeluarkan banyak energi hanya karena pertarungan terakhir dengan Yin Solvin peringkat keempat. Dengan ini, dia benar-benar tidak mampu melawan Wu Chen. Namun, Wu Chen hanya tersenyum tipis. Dia sebelumnya telah melihat bagaimana orang ini ingin memanfaatkan terobosannya untuk membunuhnya sepenuhnya. Sejak kamu datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Mengangkat pisau pembunuh naga, Wu Chen menebas dan aura pedang yang kuat meledak, bergegas menuju Huang Zheng. Pada saat ini, Huang Zheng sama sekali bukan tandingan Wu Chen, dia bahkan tidak bisa menerima satu pun serangan. Sebuah pedang mengerikan menebas, dan energi spiritual pelindungnya langsung hancur. Jangan bunuh aku. Huang Zheng gemetar ketakutan, ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mengalir ke dalam hatinya. Aura kematian yang kental menyelimuti ruang di sekitarnya, seolah kematian neraka telah tiba, menyebabkan dia gemetar ketakutan, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Namun, permohonan belas kasihannya tidak ada gunanya. Dengan tebasan pedang Wu Chen, kekuatan mengerikan langsung menghancurkan tubuhnya. Dengan jeritan yang membekukan darah, Huang Zheng dipotong-potong oleh pedang Wu Chen. Mayatnya jatuh ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Banyak orang menghirup udara dingin. Siapakah Huang Zheng, seorang ahli di panggung Laut Roh Empirean ke-7, dan seseorang dari negara peringkat menengah? Kekuatannya sangat kuat, dan hari ini, dia telah hancur berkeping-keping oleh pedang Wu Chen.
Huang Sheng. Hanya mereka yang tahu betapa kuatnya Huang Sheng, ahli di panggung Laut Roh Empyrean ke-7 bukanlah orang yang bisa menyombongkan kekuatannya, bahkan jika dia terluka parah, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh oleh seorang pembudidaya panggung Laut Roh Empyrean ke-5. Namun, Wu Chen mampu melakukannya. Apakah kalian akan membunuhku? Wu Chen melayang di udara, memegang pisau pembunuh naga, dia melepaskan gelombang energi kuat yang sangat mengesankan dan mendominasi. Hati semua orang bergetar, mereka merasakan kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur, menjauh dari Wu Chen. Wu Chen saat ini, sungguh luar biasa, bahkan mampu menebas ahli seperti Huang Sheng, apalagi mereka. Nak, jangan terlalu sombong. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, menyebabkan hati semua orang bergetar. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Wang Meng telah menembus ikatan anggur jiwa Yin peringkat ke-4, dan melarikan diri darinya. Nak, kamu pantas mati. Wang Meng sangat marah. Dia menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan buah hantu dari anggur jiwa Yin peringkat ke-4, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, tetapi tanpa diduga, dia mendapatkannya untuk orang lain, dan mendapatkannya dengan kerugian besar. Setelah mendapatkan buah hantu dan menyempurnakannya, dia berhasil menembus level baru. Hanya denganmu, jika sebelumnya, dia masih akan mewaspadai Wang Meng. Lagi pula, pihak lain adalah ahli di tahap Empyrean Laut Roh ke-8, dan kekuatan mereka sangat menakutkan, sementara budidayanya hanya di tahap Empyrean Laut Roh ke-4, jadi perbedaan antara alam mereka sudah berada di tahap ke-4, panggung. Kesenjangan besar ini tidak mudah untuk diatasi. Namun, sekarang berbeda. Dia telah menembus tahap Empyrean Laut Roh ke-5 dan kekuatannya telah meningkat pesat. Baginya, seorang ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8 bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk dijangkau. Nak, apa katamu? Wang Meng sangat marah. Sejak muda, dia belum pernah dipandang rendah sebanyak ini, bocah ini benar-benar berani memandang rendah dirinya, baginya, itu adalah penghinaan total. Dan untuk menghilangkan penghinaan besar seperti ini, itu berarti membunuh bocah ini, dan merobeknya menjadi 10.000 keping. Nak, jangan mengira kau bisa sombong hanya dengan menerobos tahap Laut Roh Empyrean ke-5. Aku akan memberitahumu sekarang apa artinya menjadi langit di atas langit, memiliki orang-orang di atasmu. Wang Meng berteriak sambil menyapukan halberd di tangannya ke bawah. Tombak ini sangat berat, hampir 1000 kg, dan dengan ayunan tombak, ruang bergetar, dan udara pecah. Dia melirik Wu Chen, yang memegang halberd, dan melemparkan serangan tombak itu. Karena bocah ini ingin mengadili kematian, maka jangan salahkan dia karena kejam. Menghadapi tombak Wang Meng, tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Wu Chen. Seni memotong Xuan Yuan. Memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Seni memotong Xuan Yuan bergegas keluar, membawa energi untuk menghancurkan segalanya, dengan ganasnya bergegas menuju Wang Meng. Serangannya juga sangat menakutkan. Itu adalah gerakan membunuh yang kuat. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan di udara dan energi yang mengejutkan meledak. Energi ini menyapu keluar dari pusat seperti amukan lautan yang mengguncang langit dan bumi. Semua orang kaget, mata mereka menatap lurus ke depan, ingin tahu, apakah Wang Meng yang lebih kuat, atau Wu Chen yang lebih kuat. Sekali lagi, dia menyerang dengan tombaknya. Saat tombak itu diayunkan, udara di sekitarnya langsung meledak berkeping-keping, dan bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Energi yang kuat dan tangguh mengalir menuju Wu Chen, memulai serangan kekerasan padanya. Namun, Wu Chen tidak takut sedikit pun. Ini adalah pedang ketiga dari seni memotong Xuan Yuan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Aura pedang yang menakutkan menyapu, dan mengalir ke bawah seolah-olah itu adalah gunung pedang, menghantam Wang Meng. Setelah tebasan ketiga, langit dan bumi runtuh, ruang angkasa berguncang, dan ruang angkasa tak henti-hentinya berguncang. Kekuatan mengerikan itu seperti runtuhnya sungai, menyebabkan Bima Sakti mengalir mundur. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bang! Tabrakan lain yang dipenuhi kekuatan absolut muncul. Seketika, energi yang sangat besar muncul di udara ketika kekuatan mengerikan terus meletus. Segera, bola energi meluas sampai batas tertentu. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, itu benar-benar meledak. Saat ini, langit dan bumi berguncang.
Ruangan itu berguncang dan bergetar tanpa henti. Energi mengerikan keluar dari pusat ledakan, mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Semua orang gemetar, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Wu Chen saat ini sebenarnya begitu menakutkan, hingga benar-benar mampu bertarung melawan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-8, dan bahkan tampaknya tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Kekuatan Wu Chen, mata Zhou Jie dan yang lainnya tidak meninggalkan Wu Chen sedetik pun saat mereka melihatnya tanpa berkedip, hati mereka seperti ombak yang mengamuk. Mereka ingat, pada saat kompetisi naga tersembunyi, budidaya Wu Chen baru saja menerobos ke alam Laut Roh, dan kekuatannya hampir sama dengan Situ Jianan, dengan kekuatan setengah kilogram, seimbang, tetapi itu hanya dalam waktu singkat, budidaya lawan telah menembus tahap Empyrean Laut Roh kelima, dan kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, mereka telah menetapkan tujuan untuk melampaui Wu Chen sebagai tujuan mereka. Untuk mencapai tujuan itu, mereka telah bekerja tanpa kenal lelah, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk melampaui Wu Chen. Kekuatan Wu Chen sudah jauh melampaui mereka, dan mereka bahkan tidak bisa melihat cahaya mobilnya. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka akan bekerja lebih keras lagi dalam kultivasi mereka di masa depan, berusaha mengejar Wu Chen dan tidak ketinggalan olehnya. Di udara, Wang Meng memegang halberd, wajahnya sangat suram. Melalui dua gerakan ini, dia bisa melihat bahwa Wu Chen sangat kuat, dan bahkan tidak terlihat seperti seorang kultivator tahap Laut Roh Empyrean kelima, bahkan ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-6, atau ahli di tahap Laut Roh Empyrean ke-7, tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Benar-benar sulit dipercaya, bagaimana mungkin ada kultivator tahap Laut Roh Empyrean kelima yang begitu kuat di dunia ini. Namun, tidak peduli seberapa menantang surga atau seberapa kuat bocah ini, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Selanjutnya, dia akan menggunakan kekuatan absolutnya untuk memberitahu Wu Chen dan juga memberitahu semua orang bahwa martabatnya, Wang Meng, tidak boleh tersinggung. Berat, kamu sudah membuatku marah. Bersiaplah menghadapi kemurkaanku. Wang Meng berteriak sambil memegang halberd dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Halberd itu bergetar hebat dan kekuatan menakutkan meledak dalam sekejap. Melihat itu, semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap lurus ke arah Wang Meng, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah seni pemotongan guntur surgawi, saya tidak pernah berpikir bahwa Wang Meng akan benar-benar menggunakan gerakan ini juga. Benar, kekuatan seni pemotongan guntur surgawi sangat tirani, kekuatan Wang Meng sendiri sangat menakutkan, ketika dia menggunakan teknik ini, kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan. Tidak perlu mencarinya lagi, anak ini sudah pasti tamat. Dia pasti sudah tamat. Apakah itu perlu dikatakan? Seni pemotongan guntur surgawi Wang Meng, ketika dilepaskan dengan bantuan harta karun spiritual kelas menengah, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua orang gempar, tidak ada yang menganggap Wu Chen terlalu tinggi, mereka semua berpikir begitu gerakan Wang Meng muncul, dia pasti akan mati, sama sekali tidak ada kemungkinan lain. Di sisi lain, Wu Chen memandang Wang Meng saat pikirannya bergetar. Dari serangan pihak lain, dia mendeteksi kekuatan mengerikan yang dengan cepat bangkit. Dia mengerti bahwa serangan ini jelas merupakan keterampilan unik yang kuat. Namun, dia tidak takut. Wang Meng memiliki keterampilan pamungkas, dan dia juga memilikinya. Kekuatannya bahkan lebih kuat, dan memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Nak, terimalah pesta kematian dengan baik, seni pemotongan guntur surgawi. Wang Meng berteriak sambil memegang halberd, dia menyerang dengan tombaknya, melepaskan seni pemotongan guntur surgawi. Semburan kekuatan mengerikan meledak, seperti banjir binatang buas, menyapu Wu Chen. Melihat tekniknya sendiri yang dilepaskan, Wang Meng tersenyum, dia memiliki keyakinan mutlak pada teknik sempurna miliknya. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, bahkan jika dia telah mencapai tahap Empyrean Laut Roh ke-8, dia tetap tidak akan menjadi lawannya. Dengan kilatan guntur surgawi berkembang dan kekuatan mengerikannya meledak. Membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia menyerang Wu Chen dengan kejam, ingin menebasnya. Di seberang mereka, Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sambaran petir,
ekspresinya serius saat dia merasakan kekuatan destruktif di dalamnya. Dia tahu bahwa serangan pihak lain pasti memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi, dan jika dia tidak dapat memblokirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suanyuan Chopping Arts, pedang keempat. Wu Chen berteriak saat energi yang kuat mengalir ke dalam pisau pembunuh naga, menyebabkannya bergetar hebat. Itu kemudian meledak dengan gelombang raungan naga, dan gelombang energi pedang yang menakutkan langsung keluar, menelan seluruh ruang. Wu Chen memandang Wang Meng dengan dingin, dan tanpa ragu-ragu, dia meraih pisau pembunuh naga miliknya dan dengan kejam menebas pedangnya. Dengan tebasan bilahnya, pancaran bilahnya memenuhi udara dan memenuhi seluruh ruangan. Aura pedang merah tua terbang keluar, membawa kekuatan yang terasa seperti bisa membelah langit dan bumi. Aura itu dengan ganas meluncur keluar dan menyambut seni pemotongan guntur surgawi milik Wang Meng. Ledakan. Di udara, dua serangan tiada taraf, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bertabrakan dengan keras. Seketika, langit dan bumi berguncang dan ruang angkasa berguncang saat badai energi spiritual yang mengerikan menyapu dari pusatnya, menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada pusat tabrakan, mata mereka tidak berkedip. Ketika mereka merasakan kekuatan yang kuat ini, tubuh mereka bergetar hebat. Jika itu mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu, dan akan langsung hancur. Ledakan mengerikan itu berlangsung selama 1 menit penuh sebelum perlahan menyebar. Sosok Wu Chen dan Wang Meng sekali lagi muncul di hadapan penonton. Kerumunan itu mendongak, hati mereka dipenuhi keraguan. Siapa yang menang dalam pertandingan ini? Kamu kalah. Setelah sekian lama, suara samar terdengar dari langit. Meskipun suara ini sangat pelan, seolah-olah seseorang tidak dapat mendengarnya, itu seperti bel besar yang berbunyi keras. Tatapan semua orang beralih untuk melihat Wu Chen. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya, karena suara itu keluar dari mulutnya. Ah! Seolah membenarkan suara itu, tiba-tiba, Wang Meng mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia jatuh dari udara, memercikkan darah yang tak ada habisnya ke seluruh tempat sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Aura yang melonjak di sekujur tubuhnya juga mereda dalam sekejap. Pada saat ini, kepala semua orang mulai terngiang-ngiang, mereka tidak pernah bermimpi bahwa dalam pertempuran ini, Wu Chen benar-benar menang, dan mengalahkan Wang Meng yang telah mencapai tahap Empyrean ke-8 Laut Roh. Sesaat kemudian, suara keras terdengar dari arena. Wang Meng kalah, Wang Meng kalah. Bagaimana mungkin, Wang Meng adalah ahli di tahap Empyrean Laut Roh ke-8, bagaimana dia bisa kalah? Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Namun, kebenaran ada di depan kita. Kita tidak bisa tidak mempercayainya. Mengerikan, terlalu menakutkan. Wu Chen menang, Wu Chen menang. Zhou Jie dan yang lainnya sangat gembira, bahkan di negara-negara tengah, Wang Meng masih merupakan salah satu dari orang-orang dengan tingkat apikal yang hebat, bakat, budidaya, kekuatan, semuanya dianggap luar biasa, dan sama sekali bukan orang-orang yang negara kecil seperti mereka bisa kalah, tapi sekarang, Wu Chen sebenarnya telah mengalahkan lawannya, dan mengubah ketidakmungkinan ini menjadi sebuah kemungkinan. Di udara, Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Menembus tahap Empyrean Roh Laut ke-5, kekuatannya juga meningkat pesat. Namun, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Perasaan bahaya yang kuat dengan cepat menyelimuti dirinya, menyebabkan dia menggigil. Wu Chen, hati-hati di belakangmu. Nether Soul Fiend akan datang. Wajah Wu Chen berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghindar, tapi sudah terlambat. Wu Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan sudah diikat erat. Melihat ini, Zhou Jie dan yang lainnya sangat khawatir. Nether Soul Fiend adalah makhluk tahap keempat, kekuatannya setara dengan ahli, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun Wu Chen telah menyerap energi buah hantu, budidayanya mengalami terobosan, dan mencapai tahap Laut Roh Empyrean ke-5, namun dibandingkan dengan anggur jiwa Yin peringkat keempat, masih ada celah yang sangat besar. Hanya kalian berdua yang ingin menjebak dewa ini. Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga, dia menebas dengan keras. Blade Ki yang kuat membentuk aura pedang merah tua, mengalir langsung ke pokok anggur. Kekuatan pisau pembunuh naga sangat kuat, dan tanaman merambat tidak mampu menahannya sama sekali dan hancur berkeping-keping oleh bilahnya.
Namun, lebih banyak tanaman merambat dengan cepat berkumpul dari segala arah dan terjalin satu sama lain, membentuk jaring tanaman merambat, menjebak Wu Chen di dalam. Bagi pohon anggur jiwa yin peringkat keempat, memakan buah hantunya adalah hal yang sangat tabu. Telah menghabiskan waktu yang lama untuk menghasilkan buah seperti itu, dan juga menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuatnya matang, namun sekarang buah itu dimakan oleh Wu Chen. Bagaimana tidak marah? Bagaimana tidak marah? Kali ini, pelakunya diikat dengan susah payah, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Ia ingin menjebaknya hidup-hidup sampai mati, menyerap seluruh daging dan jiwanya, dan kemudian membentuk kembali buah hantu lainnya. Jika dewa ini tidak mempercayaiku, aku tidak akan bisa menghancurkan jaring sampahmu. Wu Chen berteriak, memegang pisau pembunuh naga, dia terus meretas dan meretas, mencoba mematahkan tanaman merambat di sekitarnya, tetapi, dia menyadari, tanaman merambat di sekitarnya terlalu kokoh, setelah bekerja keras begitu lama, dia tidak tahu caranya berkali-kali, dan masih belum membuahkan hasil. Wu Chen, Zhou Jie dan yang lainnya panik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka terbang, senjata di tangan mereka melepaskan sinar cahaya, menyerang Yin Solvin peringkat 4, ingin menyelamatkannya. Sebelumnya, Wu Chen telah banyak membantu mereka, jika bukan karena dia, mereka akan mati dengan mengenaskan. Sekarang Wu Chen dalam bahaya, bagaimana mereka bisa hanya berdiam diri dan menonton? Namun, sebelum serangan mereka mencapai tubuh tanaman anggur jiwa yin peringkat keempat, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari langit, menyelimuti mereka semua di dalamnya. Melihat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbang, wajah semua orang berubah drastis. Mereka sangat jelas tentang kekuatan tanaman merambat ini, dan itu sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Segera, mereka melambaikan senjata di tangan mereka, dan mulai memotong tanaman merambat di sekitar mereka. Adapun Wu Chen, mereka memiliki niat tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Adapun yang lainnya, mereka menunjukkan senyuman dingin. Mereka tidak punya rencana untuk bergerak sama sekali. Wu Chen, bocah ini sebenarnya berani merebut buah hantu, dan bahkan menyerapnya di depan orang banyak. Dia telah membawa buah hantu untuk dirinya sendiri hari ini, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi bagi orang-orang seperti Situ Jianan, Zhou Jie, mereka bodoh. Bergegas melewati tanaman merambat berkali-kali berturut-turut, tapi masih gagal untuk keluar. Tanaman anggur jiwa yin tingkat keempat ini telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menahannya, dan ia memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengannya. Ia harus membunuhnya, dan membalaskan dendam buah hantunya. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Dipegang terlalu erat. Wu Chen bingung dan jengkel. Situasi saat ini sangat buruk, Nether Solvin diikat terlalu ketat, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia adalah dewa pil tertinggi, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Melihat perjuangannya tidak membuahkan hasil, ia berhenti berjuang dan mulai memikirkan cara untuk menang. Dengan sangat cepat, dia memikirkan sebuah metode. Nether Solvin termasuk dalam atribut kayu, dan paling tahan terhadap api dan petir, dan formula Phoenix api yang dia kembangkan adalah salah satu yang termasuk dalam atribut api. Akan lebih baik jika menggunakannya untuk mencoba melihat apakah ada efeknya. Fire Phoenix Formula, hancurkan langit dan bumi. Wu Chen berteriak saat formula Phoenix api di tubuhnya beredar dengan cepat. Nyala api yang kuat meletus dari tubuhnya, berkobar dengan ganas dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, membentuk lautan api. Apa? Banyak orang yang membelalak tak percaya saat menyaksikan adegan ini terjadi. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa api yang begitu kuat sebenarnya tersembunyi di dalam tubuh Wu Chen, dan menggunakan api untuk menghadapi Yin Solvin peringkat keempat tidak diragukan lagi adalah strategi terbaik. Seperti yang diharapkan, ketika melihat api keluar dari tubuh Wu Chen, bahkan seseorang sekuat Yin Solvin peringkat keempat, ekspresinya berubah. Api adalah salah satu hal yang paling ditakuti. Saat ini, Wu Chen telah sepenuhnya berubah menjadi obor manusia. Nyala api terus menyala dan tanaman merambat di sekitarnya tidak mampu menahan panas dan terbakar hingga hangus. Nether Solvin, giliran Tuan yang menyerang. Wu Chen tersenyum tipis dan mengangkat tangan kanannya untuk mengambil pisau pembunuh naga. Karena nyala api,
bagian atas pisau pembunuh naga juga mulai terbakar. Seni memotong Xuan Yuan. Wu Chen berteriak sambil memegang pisau pembunuh naga dan menebasnya. Dalam sekejap, pilar api keluar dari pisau pembunuh naga, melesat ke langit, membawa kekuatan penghancur, langsung menuju tanaman merambat. Kekuatan gerakan ini sangat menakutkan. Di bawah peningkatan kekuatan api, Bladeki yang tangguh menjadi lebih kuat. Kekuatan mengerikan itu meledak seperti meteorit yang jatuh, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bang! Ledakan keras terdengar. Bilah pedang yang menakutkan itu menebas, namun tanaman merambat yang ditemuinya semuanya hancur oleh gelombang kejut, tidak mampu menahannya sama sekali. Dengan sangat cepat, sebuah lubang terbelah di jaring rotan tersebut. Kesempatan bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen bergegas keluar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jika dia tidak keluar sekarang, ketika tanaman merambat Nether Soul Fin muncul kembali, dia tidak akan bisa keluar. Dia akhirnya keluar. Melihat Wu Chen bergegas keluar, Situ Jianan dan yang lainnya menghela nafas lega. Karena target utama anggur jiwa Yin peringkat keempat adalah Wu Chen, mereka tidak mempersulit mereka, jadi mereka baik-baik saja. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, jantungnya kembali bangkit. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dari segala arah, sekali lagi menyerbu menuju Wu Chen, menutupi langit. Wu Chen, hati-hati. Nether Soul Fin sangat kuat, dan apinya hanya dapat menahannya sesaat, tidak menyebabkan banyak kerusakan. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia tidak takut dengan api, hanya saja kekuatannya terlalu kuat, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh api biasa sangat terbatas. Jika ada tahap bela diri sejati yang mengembangkan teknik budidaya atribut api di sini, maka situasinya akan sangat berbeda. Alasan utama di balik ini, masih karena masalah kekuatan. Di sisi lain, terbungkus api yang berkobar, Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Melihat anggur jiwa Yin peringkat keempat tidak jauh dari sana, dia sangat marah. Api mengamuk Phoenix ilahi. Wu Chen berteriak sambil mengaktifkan formula Fire Phoenix, menyebabkan energi di tubuhnya melonjak dan melonjak ke langit. Energi yang kuat mengguncang langit dan bumi, menyebabkan ruang bergetar saat fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan. Tubuh semua orang bergetar saat mereka melihat Wu Chen. Mau tidak mau mereka merasakan rasa takut yang kuat, seolah-olah mereka mempunyai firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Aduh, benar saja, dengan peluit yang tajam dan jelas, burung ilahi raksasa perlahan bangkit dari tubuh Wu Chen. Seluruh tubuh burung ilahi terbakar dengan nyala api yang sangat kuat. Ini, Phoenix. Semua orang mengangkat kepala dan menatap kosong ke arah burung ilahi yang berkobar dengan api yang berkobar. Burung ilahi ini tidak diragukan lagi adalah Phoenix api yang legendaris. Burung Phoenix, binatang ilahi yang legendaris, adalah salah satu makhluk paling misterius di dunia, dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sulit membayangkan betapa kuatnya itu. Pada saat ini, mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap burung Phoenix besar dan merasakan kekuatannya yang luar biasa. Semua wajah mereka pucat karena ketakutan. Kekuatan itu yang terkandung dalam burung Phoenix ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Orang hanya bisa membayangkan, jika Wu Chen menggunakan gerakan ini untuk menyerang mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghentikannya. Situ Jianan terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen akan memiliki kemampuan yang begitu kuat pada dirinya. Saat itu, di kompetisi naga tersembunyi, jika Wu Chen menggunakan teknik ini padanya, maka dia akan ketakutan, kekuatan teknik ini terlalu kuat, dan itu jauh melampaui apa yang bisa dia tangani. Nether Soul Fin juga ketakutan, tidak pernah terpikir bahwa Wu Chen akan memiliki gerakan sekuat itu. Burung Phoenix besar ini, dengan nyala apinya, membuatnya merasa takut. Tanpa bisa mempedulikan apapun, Nether Soul Fin berbalik dan berlari. Dengan serangan yang begitu mengerikan dan nyala api yang mengerikan, ia tidak dapat memblokirnya. Jika tidak berjalan sekarang, tidak akan ada peluang. Kamu ingin melarikan diri, tapi tidak bisa. Seluruh tubuh Wu Chen diselimuti api, lapisan demi lapisan api membubung ke langit, serangan yang begitu kuat, bahkan dia saat ini, tidak mampu menahannya, wajahnya langsung berubah pucat seperti selembar kertas, tetapi karena dari nyala api,
tidak ada yang bisa melihatnya. Istirahatlah untukku. Tubuh Wu Chen bergetar saat dia membuka sayap Phoenix miliknya. Lapisan api meletus, menelan seluruh ruang dan menghancurkan segalanya. Semua orang mundur jauh saat mereka menyaksikan dengan ngeri. Burung Phoenix ini terlalu kuat, dan mereka bukanlah tandingannya. Au! Burung Phoenix mengeluarkan teriakan ke langit, dan dengan kepakan sayapnya yang besar, nyala api yang mengerikan menyala. Aura ganas meledak keluar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia dengan kejam menyerang Yin Solvin peringkat keempat. Di sisi lain, anggur jiwa Yin peringkat keempat sedang melarikan diri ketika tiba-tiba melihat nyala api yang mengerikan terbang ke arahnya. Ia buru-buru mengaktifkan sulur dan tanaman merambatnya. Namun, kekuatan burung Phoenix ini terlalu besar. Dengan tubuhnya yang besar, tanaman merambat itu langsung hancur. Bahkan yang tidak pecah pun terbakar menjadi abu oleh api. Burung Phoenix yang sangat besar dan nyala api yang berkobar tidak dapat dihentikan. Melihat itu, Yin Solvin tingkat keempat ketakutan, kekuatan yang begitu menakutkan, tidak terkalahkan, tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, situasi saat ini sangat berbahaya. Sekalipun tidak dapat memblokirnya, ia harus memblokirnya. Jika tidak melawan, maka saat berikutnya, api yang tak ada habisnya akan membakarnya. Oleh karena itu, dengan cepat ia mencabut semua tanaman merambat dan segera berkumpul membentuk 4 tiang rotan yang tebal. Keempat pilar rotan tersebut saling berpotongan membentuk pertahanan yang kokoh untuk mencegah burung Phoenix menembus tubuhnya. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada anggur jiwa Yin peringkat keempat dan burung Phoenix yang terbakar dalam amukan api. Mereka tidak berkedip, karena mereka semua ingin tahu apakah serangan Wu Chen bahkan dapat mengguncang Yin Solvin peringkat keempat ini. Di bawah pengawasan penonton, Phoenix mengeluarkan energi yang menakutkan saat ia menyerang ke depan dengan kejam. Ledakan. Seketika, langit dan bumi bergetar, ruang angkasa terbalik, dan tabrakan yang mengerikan itu menimbulkan akibat yang sangat mengerikan. Tanahnya terkoyak, dan retakan di tanah seperti bekas luka di tubuh binatang besar, tampak menyeramkan dan menakutkan. Kekuatan mengerikan meledak dari pusat tabrakan, menelan segalanya saat ia menyerang ke segala arah. Seekor burung Phoenix besar dan nyala api yang menakutkan. Ini semua adalah musuh dari Nether Solvin. Kekuatan mengerikan keluar dan nyala api yang mengerikan membentuk lubang yang mengerikan di dalam nyala api, menghancurkan segalanya. Di depan kekuatan yang begitu kuat, bahkan anggur jiwa Yin peringkat keempat tidak dapat menahan diri dan tercabik-cabik. Api yang mengerikan terus menyala dan menyebar dengan cepat dari pusat, menutupi seluruh tubuh Nether Solvin. Dengan sangat cepat, bau terbakar yang kental memenuhi udara, seolah-olah api membakar Nether Solvin. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Cara mereka memandang Wu Chen telah berubah total. Ini adalah pohon anggur jiwa Yin tingkat keempat, eksistensi menakutkan yang sebanding dengan tahap bela diri sejati, namun dibunuh oleh Wu Chen begitu saja. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia.